Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Jauharah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bait nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah. Alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bit-tauhidi wa kan arad-dinu 'anit tauhidi fa arsyadal khalqa lidinil haqqi bisayfihi wa hadihi lil haqqi Muhammadul aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du asma'i sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebahagian nama-nama junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'riful al wa sahbi radhiyallahu anhum. Jadi dalam bait yang keempat ini mengandung pembahasan tentang sebahagian nama-nama nabi kita dan menjelaskan apa itu maksud dari al-nabi atau keluarga nabi itu siapa, kemudian sahabat itu siapa radhiyallahu anhum. Ini pembahasan dalam bait yang keempat. Qala an-nadhimu rahimahullahu taala, berkatalah oleh Nadhim rahimahullahu taala, Muhammadul aqib li rusli rabbih. Siapa nabi yang menunjukkan manusia, menunjukkan makhluk ke agama yang benar sebelumnya. Ya. Atau sebelumnya di bait pertama musannaf menyatakan rahman Allah, salat Allah kepada seorang nabi. Nabi itu siapa? Itu Muhammadul Aqib. Beliau itulah Muhammad, Nabi Muhammad Al-Aqib yang mengiringi ianya Muhammad li rusli rabbih, bagi utusan Tuhannya. Wa alihi, dan selawat dan salam lagi kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa hizbihi, dan kelompoknya Nabi. Asyarh, penjelasan. Qauluhu Muhammadul aqib li rusli rabbih, al-aqibu fil lughah walladhi yakhlufu man kana qablahu fil khairi. Bermula ucapannya Nadhim Muhammadul aqib li rusli rabbih itu al-aqib. Bermula aqib dalam bahasa. Arti aqib secara bahasa, huwa, dianya aqib itu alladzi yakhlufu man kana qablah. Seseorang yang menggantikan ia akan orang-orang yang ada sebelumnya, digantikan dalam kebaikan. Nah, jadi aqib itu orang yang mengganti orang sebelumnya secara bahasa. Mengganti dalam kebaikan disebut aqib. Kadza fil qamus, begitu tertulis dalam kamus. Wa fi Mukhtaris Shihah, dan dalam Mukhtaris Shihah, kamus juga dalam Mukhtaris Shihah tertulis al-aqib man yakhlufus sayyida. Aqib itu orang-orang yang menggantikan ia akan tuannya. Al-aqibu may yakhlufus sayyida. Aqib yaitu seseorang yang menggantikan ia akan sayyid. Ini masih secara bahasa. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi menyatakan ana sayyid wal aqib. Saya ini sayyid dan aqib. Saya ini seorang sayyid, seorang pemimpin, dan saya seorang yang mengiringi, yang menggantikan nabi-nabi sebelum beliau maksudnya. Yakni akhirul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yakni saya ini sayyid, saya ini aqib, artinya akhir dari segala para nabi alaihi wassalatu wassalam. Berarti kesimpulannya maksud dengan al-aqib ini nabi terakhir. Beliau itu seorang nabi, Nabi Muhammad al-aqib, yang menutup, yang mengakhiri bagi seluruh rasul-rasul Tuhan. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari salah satu dari laki-laki kalian, walakin Rasulullah, tetapinya beliau itu Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin. Ini yang penting. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, adalah Allah itu Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi nabi adalah rasul terakhir, nabi terakhir. Waqad rawal Bukhari, dan sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari.
wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, wa ghairuhuma, oleh selain keduanya, an Jabir bin Mat'am, dari Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu qala, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, Imam Muslim lain juga dari sumber hadis Jabir bin Mat'am radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innali asma'an, ana Muhammadun, ana Ahmadu, anal mahil ladzi yamhullahu bil kufra, wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami, wa anal aqib. Apa kata Nabi? Innali, sungguhnya bagiku itu ada beberapa nama. Ana Muhammadun, saya ini Muhammad. Ana Ahmadu, saya ini Ahmad. Anal mahi, saya ini penghapus. Si mahi, penghapus. Penghapus alladzi yamhullah, yang menghapus oleh Allah dengan sebab saya akan kekufuran. Artinya Nabi diutus oleh Allah untuk mendakwahi manusia mentauhidkan Allah supaya lenyap kekufuran. Wa anal hasyirul ladzi, saya ini si hasyir, penghasyir yang mengumpulkan. Artinya hasyiril ladzi, yang dihasyarkan, yang dikumpulkan akan manusia pada hari kiamat ala qadami, di bawah kaki saya. Artinya di bawah kaki saya, di bawah kepemimpinan saya. Wa anal aqib, dan saya ini aqib, penutup dari para nabi. Warawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min turuqin, dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain keduanya min turuqin, dari banyak turuk, dari banyak tarik hadis. Apa isi riwayatnya? Anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, misli wa mislul anbiya'i kamisli rajulin bana daran fa atammaha wa akmalaha illa mawdi'a labina. Misli wa masalul anbiya, misli wa mislul anbiya, atau masali wa masalul anbiya, perumpamaan saya dan para nabi, saya dan para nabi sebelum saya. Kamasali rajulin, sama seperti seorang laki-laki, banadaran, yang membangun ia akan satu rumah, fa'atammaha wa akmalaha, maka dia menyempurnakan bangunan rumah tersebut. Illa mawdi'a labinah, kecuali tempat satu batu bata. Perbandingan saya dan para nabi itu seperti seorang laki-laki membangun satu rumah, menyempurnakan bangunannya, kecuali disisakan satu batu bata. Ya, artinya ada bolong sedikit di dinding rumah atau faja'alan nas yadkhulunaha, maka jadilah manusia itu yadkhulun, mereka masuk ke dalamnya rumah, wa yata'ajjabuna minha, mereka kagum darinya rumah, wa yaqulun, mereka berkata, laula mawdi'a labina, laula mawdi'a labina, jikalau bukan karena satu tempat batu bata yang kosong ini, rumah ini sungguh sangat sempurna. Begitu juga tentang agama ini, agama yang dibawa oleh para nabi semuanya, tersisa satu batu bata lagi yang masih bolong, belum sempurna. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang beliau menyempurnakan agama ini. Qala, berkata ya Nabi, fa ana mawdi'un labinah, maka saya ini adalah tempatnya batu bata satu yang kosong. Jitu, aku datang, fa khatamtul anbiya, aku datang maka aku tutupi akan para nabi. Artinya nabi akhirnya anbiya. Nabi datang untuk menyempurnakan agama ini, karena agama para nabi pada dasarnya sama semuanya. Semua agama, semua nabi membawa agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada perbedaan di sana sini tentang syariat. Kemudian nabi datang dari Nabi Adam, nabi sesudahnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, penyempurna, akhirnya sempurnalah ketika tibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sesudah nabi enggak ada nabi lagi, agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. ولهذه النصوص وغيرها نص العلماء على كفر وضلال من ادعى النبوة بعده. Walihadhihin nusus, karena ini dalil-dalil tadi, maka Muhammadun aba ahadin, baik karena ayat, karena hadis sesudahnya, walihadhihin nusus, dan karena ini nas-nas, wa ghairiha, lainnya ini nasnya yang tidak disebut di sini. Nassal ulama, menjelaskan oleh para ulama, ala kufri wa dhalaliman,
terhadap kafir dan sesatlah orang-orang idda'an nubuwah yang mengakui ia akan kenabian ba'dahu sesudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au annahu yuha ilaihi, atau mengakui ia bahwa sungguhnya orang itu diwahyukan orang kepadanya. Jadi berdasarkan banyak nas, hadis dan ayat-ayat, para ulama menjelaskan orang-orang yang mengakui mendapatkan nubuwah, orang-orang yang mengakui menjadi nabi, orang tersebut kafir dan sesat. Begitu juga orang-orang yang mengakui mendapatkan wahyu dari Allah, orang itu kafir dan sesat. Karena dalil jelas bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misdaqan liqaulihi ta'ala, sebagai kebenaran bagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa itu yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan ia kepada Allah akan kebohongan? Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang berbohong atas nama Allah? Qala, atau berkata ia, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan kepadanya akan sesuatu apapun. Kebohongan atas nama Allah, kebohongan atas nama Nabi, itu kebohongan yang paling berat. Berdasarkan ayat ini, orang yang mengakui dapat wahyu, yang mengakui jadi nabi, kafir dan sesat. Wa qaulun nadhim wa alihi, dan bermula ucapannya nadhim wa alihi itu maknahu, maknanya. Apa sih arti keluarga Nabi? Kita sering mendengar keluarga Nabi Banu Hashim semuanya, Banu Muthalib. Kemudian atau pada makam tertentu kullu taqiyin, kullu mu'minin taqiyin, setiap orang yang beriman yang takwa. Bagaimana di sini, coba kita lihat. Bermula ucapan nadhim wa alihi itu maknahu, bermula maknanya keluarganya Nabi. Itu artinya usalli wa usallimu ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berselawat dan aku bersalam kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti demikian aku berselawat taba'an lahu, karena mengikuti baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat kepada keluarga karena mengikuti Nabi. Taba'an di sini mengikuti artinya selawat kepada Nabi dulu, kemudian selawat kepada keluarga. Atau taba'an di sini bisa karena memang Nabi juga menganjurkan kita berselawat kepada keluarga beliau. Ketika ada sahabat yang bertanya bagaimana cara berselawat kepadamu ya Rasulullah, Nabi mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa aluhu hum ahlu baitihi, dan bermula alnya Nabi, mereka itulah keluarganya Nabi. Al Nabi artinya ahlu baitihi, keluarganya Nabi. Siapa keluarga Nabi? Waqad ayyanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil kisai sahih alladzi rawahu jam'un. Dan sungguh telah menentukan, menentukan akan mereka keluarga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil kasa, dalam hadis kasa. Kalau kita pengen bertanya siapa itu keluarga Nabi, Nabi sudah menentukan mereka. Qad ayyanahum, sungguh telah menentukan akan mereka keluarga oleh Nabi fi hadisil kasa, dalam hadis kasa, hadis selimut. Hadis selimut, yang hadis kasa yang sahih hanya hadis alladzi rawahu jam'un, yang telah meriwayatkan akannya hadis oleh satu jamaah. Minhum Umar bin Abi Salamah, sebahagian dari mereka jamaah itu Umar bin Salamah. Jadi berdasarkan hadis kasa ini jelaslah siapa saja yang menjadi al-Nabi atau sahabat Nabi. Yaitu ketika turunnya ayat nanti innama yuridullah, Nabi memanggil beberapa orang, Nabi selimuti, kemudian Nabi doakan. Nabi nyatakan, ya Allah mereka adalah keluargaku. Makanya hadis itu nanti disebut hadis kasa, hadis selimut. Jadi hadis selimut ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh jam'on, satu golongan yang banyak. Minhum, sebahagian dari mereka itu Umar bin Abi Salamah, Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian orang yang meriwayatkan hadis kasa ini yaitu Umar bin Abi Salamah, di mana Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Nabi. Artinya begini, Abi Salamah punya istri namanya Ummi Salamah. Abi Salamah nanti meninggal, Ummi Salamah menikah dengan Nabi. Sebelum Ummi Salamah menikah dengan Nabi, udah punya anak namanya Umar bin Abi Salamah, yaitulah Rabibun Nabi, anak tiri Nabi. Qala, berkata ianya Umar bin Abi Salamah. Apa kata Umar? Nuzilat hadhil ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Ummi Salamah. Nah ini.
telah turunlah oleh ini ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mana? Innama yuridullah. Hanya saja menghendaki oleh Allah liyudhiba ankum, supaya Allah hilangkan dari kamu akan najis wahai keluarga. Ya ahlal bait, wa yutahhirukum, Allah kepengen menyucikan kamu tathira sesuci-sucinya. Ini ayat tathir namanya. Ayat pembebasan keluarga Nabi dari rijis, dari kesalahan, dari kotoran. Kata Umar bin Abi Salamah, telah turunlah ayat ini. Innama yuridullah. Di mana turun? Fi baiti Ummi Salamah. Turun di rumah Ummi Salamah. Fada'an Nabi, maka memanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Nabi panggil? Fatimata wa Hasanan wa Husainan. Maka Nabi memanggil Fatimah, memanggil Hasan, memanggil Husain. Fajallalahum bikasain, maka menyelimuti yang Nabi akan mereka bikasa, dengan kain. Wa aliyun khalfa dhahrihi, dan bermula Ali itu di belakang punggungnya Nabi. Fajallalahum bikasain, maka menyelimuti yang Nabi akan mereka semua bikasain, dengan selimut. Summa qala, kemudian berkata ayahnya Nabi, Allahumma haula'i ahlu baiti, ya Allah, mereka itulah ahlu baiti, keluargaku. Fa'azhib anhumur rijsa, maka hilangkan olehmu dari mereka akan najis. Wa tahhirhum tathira, dan sucikan olehmu akan mereka tathira, akan sebenar-benar suci. Ini ketika turun ayat ini, Nabi memanggil Hasan, Husain, Fatimah, kemudian Sayyidina Ali. Kemudian tentunya Nabi di dalamnya, Nabi menyelimutinya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma haulai ahlu baiti, ya Allah mereka itu keluargaku. Fa'azhib anhumur rijsa, hilangkan dari mereka najis, sucikan mereka sebenar-benar suci. Lantas istri Nabi masuk enggak dalam keluarga Nabi? Qalat Ummu Salamah, berkatalah oleh Ummu Salamah, wa ana ma'ahum ya Nabiyullah, saya ini bersama mereka ya Nabiyullah. Artinya Ummu Salamah pengen ikut juga masuk ke dalam selimut. Qala, berkata ayahnya Nabi, anti ala makanik wa anti ila khair, engkau tetap di tempatmu. Anti ala makanik, engkau tetap di tempatmu wahai Ummi Salamah, wa anti ila khair, dan engkau tetap dalam kebaikan. Artinya Ummi Salamah tidak ikut diselimuti oleh Nabi, tapi beliau tetap dalam kebaikan. Rawahu Muslim wa Tirmizi, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim dan lainnya, dan oleh Imam Tirmizi, dan oleh selain keduanya. Wa hadza lafdzut Tirmizi. Yang kita bacakan tadi bermula ini itu lafaz Imam Tirmizi. Wa qauluhu ta'ala, dan bermula firman-Nya Allah Ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Wa inna dzala, firman Allah ini yaitu innama yuridullah, hanya saja menginginkan oleh Allah supaya menghilangkan dari kamu akan najis wahai keluarga, supaya menyucikan darinya Allah akan kamu akan sebenar-benarnya suci. Wa inna dzala dhamna ayatin fi suratil Ahzab, sekalipun turun ia dalam kandungan ayat-ayat dalam surat Ahzab. Jadi innama yuridullah ini satu ayat yang ada dalam surat Al-Ahzab. Sekalipun turun ia dalam kandungan ayat-ayat dalam surat Ahzab, tukhatibu azwajan Nabi, yang mengkhitab ianya ayat akan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tatahaddasu, bercerita ianya ayat tentang mereka istri Nabi dengan nun niswah, dengan nun perempuan, misil wa qarna wa ati'na wa atina. Jadi kalau kita baca surat Al-Ahzab, semuanya dhamirnya ditujukan kepada istri Nabi. Ini waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian dalam rumah kalian. Wa ati'na, taatlah kamu semuanya kepada Allah dan Rasul. Wa atina, berikan oleh kalian semua akan zakat nanti. Semua. Sehingga masalah keluarga ini terjadi perdebatan para ulama yang agak lebih lebar. Ada yang bilang innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Jadi istri Nabi masuk dalam ahlul bait. Ada yang bilang tidak, berdasarkan hadis kasak tadi, hadis selimut. Ada yang bilang kenapa enggak masuk, sementara ayat-ayat sebelumnya semuanya berbicara tentang istri Nabi.
Sementara ayat innama yuridullah ini salah satu ayat di tengah-tengah ayat-ayat yang membahas tentang istri-istri Nabi. Di sini kata beliau, sekalipun innama yuridullah turun dalam kawanan ayat-ayat surat Al-Ahzab yang membicarakan tentang istri Nabi, ya, dan bercerita tentang istri Nabi dengan nun niswa, illa melainkan bedanya illa annal khitaba udila fiha huna limimil jamaah, melainkan bahwa sungguh khitab dipalingkan akan dianya khitab padanya ayat di sini limimil jamaah, bagi mim jamaah. Nah, karena ayat-ayat yang lain semuanya domernya pakai nun niswah kembali kepada istri Nabi, begitu sampai kepada ayat ini berubah, Allah merubahnya menjadi mim jamaah. Seperti angkum, liyudhiba angkum wa yutahhirakum. Walam yakul fiha, tidak berkata ya Allah dalam hanya ayat ankunna wa yutahhirukunna. Ya. Ma'a kaunil khitab raja'a ba'da dzalik ila nunin niswah. Bersama keadaan khitab kembali ia sesudah demikian kepada nun niswah. Padahal sesudah ayat ini nanti ada ayat lain lagi kembali lagi kepada nun niswah, yaitu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah kalian hai istri-istri Nabi akan apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian. Tapi kenapa dalam ayat yang satu ini Allah menggunakan angkum yutahhirakum bukan kunna. Nah, karena inilah banyak juga yang menguatkan bahwa ayat ini khusus kepada keluarga Nabi, yaitu orang yang dimasukkan oleh Nabi ke dalam kasa tadi. Ya. Wa hadza yadullu ala anna al-asla fi alil bait, asal ya. Wa hadza yadullu ala anna al-asla fi alil bait hum ahlul kasa. Ini menunjukkan ya kepada bahwa sungguh asal pada keluarga Nabi. Keluarga Nabi, alun Nabi asalnya yaitu hum ahlul kasa. Mereka itu orang yang ada dalam selimut. Itu asal alul bait. Waqad ayyana dzalik sayyiduna Rasulullah, dan sungguh telah menentukan akan demikian oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti alul bait pada dasarnya memang orang yang ada dalam selimut, dan memang Nabi sudah menentukannya, menyatakan Allahumma haula'i ahlu baiti. Wa nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulna fil ali tab'an ba'da dzalik. Dan bermula istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadkhulna, masuk juga mereka dalam keluarga, tapi tab'an, secara ikutan, ba'da dzalik, sesudah demikian. Karena keluarga seseorang ya yang orang-orang yang ada di rumahnya. Nah, jadi pada dasarnya memang arti keluarga Nabi berarti orang yang ada dalam selimut tersebut, yang Nabi selimuti. Kemudian istri-istri Nabi juga ikut menjadi keluarga Nabi sebagai ikutan. Rawa Muslim fi sahih, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya beliau. Min jumlati hadis. Telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min jumlati hadis an Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Artinya hadisnya panjang. Ini sebahagian hadisnya, lamma nazalat hadhil ayah, manakala turunlah oleh ini ayat. Apa ini ayat? Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul. Maka bermula siman yang mendebat ia akan engkau hai Muhammad fihi padanya Quran. Min ba'di ma ja'aka, dari sesudah datang kepadamu dari pengetahuan, fakul, maka katakan olehmu, ta'alau, marilah, nad'u abna'ana, kita panggil akan anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kamu, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, istri-istri kamu, wa anfusana, diri kami, wa anfusakum, dan diri kamu, summa naftahil, kemudian kita berdoa kepada Allah, bermubahalah maksudnya di sini, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, maka kita jadikan laknat Allah terhadap para pendusta. Artinya begini, meriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, di antara sekian banyak hadis dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, manakala turun ayat ini yaitu faman hajjaka, Allah berfirman, siapa yang masih bandel mendebatmu hai Muhammad sesudah datang pengetahuan, katakan kepadanya, ayo kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu,
Kami memanggil istri kami, istri kamu, diri kamu sekalian. Ayo kalian saling memanggil, kita kumpul, kita bermubahalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengutuk orang-orang pendusta. Yang jadi masalah di sini, ketika Nabi menyatakan nad'u abna'ana, kami panggil anak-anak kami, wa abna'akum, dan anak-anak kamu. Artinya kami memanggil anak kami, kalian juga memanggil anak kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum, kami memanggil perempuan-perempuan kami, kalian juga begitu. Kita lihat nanti siapa anak-anak Nabi yang Nabi panggil, siapa perempuan-perempuan yang Nabi panggil, siapa diri-diri kami yang Nabi panggil. Da'a Rasulullah ini. Da'a Rasulullah, ketika turun ayat tersebut, da'a Rasulullah, memanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Pertama Nabi memanggil Aliyan, memanggil Ali. Wa Fatimah, memanggil Fatimah. Wa Hasanan wa Husainan, memanggil Hasan dan Husain. Faqala, maka berkata ya Nabi, Allahumma haulai ahli, ya Allah mereka itu adalah keluargaku. Jadi ketika Nabi memanggil Fatimah itu berarti nisa'ana, memanggil Hasan wa Husain berarti abna'ana, memanggil Ali berarti anfusana. Itu. Warawa Yazid bin Hayyan annahu qala, telah meriwayatkan oleh Yazid bin Hayyan bahwa sungguhnya Yazid berkata ia li Sayyidina Zaid ibni Arqam. Beliau berkata bagi Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Apa kata Yazid bin Hayyan kepada Zaid bin Arqam? Man ahlu baitih nisa'uhu, siapa itu ahlu baitih? Siapa itu ahlu baitnya Nabi? Siapa itu ahlu baitnya Nabi? Nisa'uhu, istri-istrinya? Qala la, bukan. Nah, kata Zaid bin Arqam, istri Nabi bukan keluarga Nabi. Wa aimullah, demi Allah. Wa aimillah, demi Allah. Innal mar'ata takunu ma'ar rajulil asra minad dahri, thumma yutalliquha fatarji'u ila abiha wa qaumiha. Nah, jadi di sini Zaid bin Arqam menjelaskan alasan kenapa istri seseorang atau istri Nabi di sini bukan keluarga Nabi. Kenapa? Demi Allah katanya. Seseorang perempuan takunu ma'ar rajul. Seorang perempuan itu, seorang istri itu ada ia bersama seorang laki-laki al-asra minad dahri, pada suatu waktu dari satu masa. Seorang istri itu bersama laki-laki bersama suaminya pada masa-masa tertentu, summa yutalliquha, kemudian kadang si suami itu mentalak istri tersebut. Begitu dia ditalak, fatarji'u ila abiha, ketika itu istri kembali ke rumah bapaknya, ke kaumnya. Nah, maka bukanlah keluarganya karena ada hal-hal yang bisa menyebabkan mereka terpisah dengan talak misalkan. Ahlu baitihi asluhu wa asabatuhu alladzina hurrimu. Bermula ahlu baitihi, bermula ke ahlul baitnya. Ahlul baitnya Nabi itu asluhu, asalnya Nabi. Wa asabatuhu, dan asobahnya, warisnya ya. Asobahnya, asobah alladzi hurrimu, yang mereka diharamkan akan sedekah sesudahnya. Rawahu Muslim fi sahih. Ya, itu kata Zaid bin Arqam, itu alasannya. Ketika Zaid bin Hayyan bertanya siapa keluarga Nabi, apakah istri Nabi keluarga Nabi, beliau menyatakan bukan. Istri Nabi bukan keluarga Nabi, bukan masuk dalam ahlul bait. Walaupun secara bahasa masuk karena ahlul bait setiap orang yang ada di rumah. Tapi maksud di sini kata beliau tidak. Kenapa? Karena istri itu tinggal bersama seseorang laki-laki pada suatu saat tertentu. Misalkan suaminya mentalaknya, dia pun kembali kepada rumah ibu bapaknya, kepada masyarakatnya. Jadi yang menjadi ahlul bait seseorang itu asalnya, ayah kakeknya atau furu'nya, asobahnya. Asobah kalau di sini Nabi berarti orang-orang yang diharamkan menerima sedekah sesudahnya Nabi. Begitu hadis rawahu Muslim fi sahih. Wal muradu bi alin Nabi, dan bermula yang dimaksud dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-yauma, pada hari ini. Siapa keluarga Nabi pada hari ini? Kullu man tanasala min ashabil kasa ila yaumil qiyamah, yaitu setiap orang tanasala, yang apa namanya? Setiap orang yang lahir ia. Kullu man tanasala, setiap orang yang lahir ia min ashabil kasa, dari orang-orang yang ada dalam salimut tersebut, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Nabi pada hari ini
keturunan-keturunan yang orang-orang yang Nabi selimuti dalam selimut tadi. Keturunan Fatimah, keturunan Sayyidina Ali. Ya, maksudnya keturunan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, keturunan beliau itulah keluarga Nabi. Kemudian keturunan Hasan dan keturunan Husain. Itu yang dimaksud dengan alun Nabi. Dan bermula yang dimaksud dengan alun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini yaitu kullu man tanasala, setiap orang yang lahir ia dari ashabul kisah, dari orang-orang yang ada dalam kisah ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wal ma'muru bi itba'ihim humul a'immatul mujtahiduna minhum, dan bermula yang diperintahkan untuk mengikuti mereka, mereka itulah imam-imam yang mujtahid minhum dari mereka ahlul bait alaihissalam. Kita juga diperintahkan mengikuti keluarga Nabi. Yang dimaksud di situ yaitu mengikuti ulama-ulama yang mujtahid dari mereka alaihissalam. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, qala inni ja'iluka linnas imama. Nah, berkata ianya Allah, inni ja'iluka, walaupun ini ayat tentang Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi manusia sebagai imam. Qala, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dari keturunanku juga jadikan imam ya Allah. Qala, Allah berkata, la yanalu ahdil zalimin, tidak mencapai akan janjiku, tidak masuklah oleh janjiku akan orang yang zalim. Orang yang zalim tidak masuk dari janjiku akan jadi imam. Ini menunjukkan bahwa harus orang-orang yang soleh, ya, orang-orang soleh yang dari keturunan baru yang berhak menjadi imam ikutan. Nah, begitu juga di sini. Kalau kita diperintahkan mengikuti Nabi, mengikuti keluarga Nabi, maksudnya imam-imamnya mujtahid yang soleh-solehnya. Wad dalilu ala wujubit tamassuki bihim, dan bermula dalil di atas wajib berpegang dengan mereka keluarga Nabi. Bermula dalil di atas wajib berpegang dengan mereka keluarga Nabi alaihimussalam. Ma warada, itu ma yang warid yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, minat tathhir, daripada pembersihan bagi mereka, wa ijabi mahabbatihim, dan wajib mencintai mereka. Jadi keluarga Nabi itu ada ayat khusus yang memang telah menyucikan mereka. Jadi mereka itu disucikan oleh Allah, dan Allah juga memerintahkan kita untuk mencintai keluarga Nabi. Jadi mencintai keluarga Nabi itu wajib hukumnya. Qala ta'ala, berkatalah Allah subhanahu wa ta'ala, qul la as'alukum alaihi ajra, katakan la as'alukum, tidaklah aku minta akan kamu di atasnya dakwah, ajra, akan upah. Jadi Nabi tidak pernah meminta upah untuk dakwahnya, illal mawaddah fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kerabat. Nabi meminta supaya kerabat beliau dijaga. Ya. Dan wa hadisus saqalaini sahih, dan hadis sakalen yang sahih, dalil tentang kita wajib juga berpegang kepada keluarga Nabi, yaitu hadis sakalen yang sahih, bahwa dianya hadis itu, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di, sesungguhnya aku itu tarikun fikum, aku meninggalkan kepadamu, ma in tamassaktum, sesuatu jika kalian berpegang dengannya, lan tadhillu ba'di, engkau tidak akan sesat sesudahku. Ahaduhuma a'dhamu minal akhar, salah satu keduanya itu lebih besar dari yang lain. Nabi menyatakan, aku meninggalkan kepada kalian sesuatu jika kalian berpegang, kalian gak akan sesat. Salah satu dari dua hal, yaitu lebih besar dari yang lain. Apa yang aku tinggalkan itu? Kitabullah, yaitu kitab Allah, hablun mamdudun. Kitab Allah yaitu hablun mamdudun, tali yang panjang, minas sama ilal ard, tali yang memanjang dari langit ke bumi. Itu yang pertama yang Nabi tinggalkan. Wa itrati ahli baiti, dan keturunanku, ahli baitku, wala yatafarraqa, dan tidak akan berpisah keduanya, Quran dan keluargaku, hatta yarida, hingga datanglah keduanya, alal haudi, ke kolam nanti di akhirat, fanduru kaifa takhlufuni fihima, maka perhatikan olehmu, kaifa takhlufuni, bagaimana kalian menggantikan aku pada keduanya, Quran dan keluargaku. Nah, ini hadis menganjurkan kita berarti
berpegang kepada Al-Quran, kepada keluarga Nabi juga, karena keluarga Nabi tentunya paham Quran, karena Quran turun di antara mereka. 50. Ini hadis tadi itu hadza lafdzut Turmudi, hadis lafaz Turmudi dalam kitab Sunan, wa huwa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim juga ada dengan lafaz yang mendekati darinya. Rawahu Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dalam kitab Tabaqat juga ada, wal Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Meriwayatkan akan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, walam yusahihu, dan tidak mensahihkan ianya Imam Hakim akannya, dan tidak pula oleh Az-Zahabi dalam talkhisnya Az-Zahabi. Wa Tabrani wa qawlu man qala, dan bermula perkataan orang yang berkata ya. Wa qawlu man qala, dan bermula perkataan orang-orang yang berkata ya, hum jami'u Bani Hashim wa Banil Muttalib. Dianya keluarga Nabi itu semua Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semua keturunan Hashim, semua keturunan Bani Muttalib itu keluarga Nabi. In qasada fi asrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa sahihun fil Hashimiyyin ka'amamihi wa amatihi. Jika bermaksud ianya orang yang berkata demikian pada masanya Nabi, fahuwa sahih, itu benar. Artinya begini, ada orang-orang yang bilang arti sahabat Nabi yaitu semua Bani Hashim, semua Bani Muttalib. Jika orang yang berkata seperti itu tujuannya itu keluarganya Nabi pada masanya Nabi, bahwa sahihun, itu benar, fil Hashimiyyin pada golongan Bani Hashim, ka'amamihi seperti pamannya Nabi, wa ammatihi bibinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qarabatihi dan kerabat-kerabatnya Nabi, li'annahum ashiratuhu, karena mereka memang ashiratuhu, itu asyirah keluarganya Nabi. Amma man za'ima annahum dzurriyyatu jami'il Hashimiyyin wal Muttalibin fala nuwafiquhu albattah. Adapun orang-orang yang mendakwai, yang mengakui bahwa sungguhnya keluarga Nabi itu dzurriyyatu, keturunan semua Hashimin, keturunan semua Bani Hashim dan Bani Muttalib, fala nuwafiquhu albattah, maka tidaklah kita muwafakat akannya sama sekali. Enggak. Kalau yang dimaksud keluarga Nabi yaitu seperti paman-paman Nabi, bibi Nabi yang hidup dengan Nabi kemudian membela Nabi, itu bisa. Tapi kalau yang dimaksud dengan keluarga Nabi semua keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib, kita tidak sepakat. La siyama, lebih-lebih lagi, waqad fa'ala alul Abbasi wa hum Hashimiyun ma fa'alu bi alin Nabi. Lebih-lebih lagi sungguh telah memperbuatlah oleh keluarga Abbas, padahal mereka keluarga Abbas itu Hashimin, Banu Hashim, apa ma fa'alu, akan apa-apa yang telah mereka perbuat, bi alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal qatli, daripada membunuh, wal habsi, memenjarakan, wat tasyrid, mengusir, khaufan mim makanatid dzurriyyatit thahirah, karena takut dari posisi keturunan yang suci, alil kasa, yaitu keluarganya orang-orang yang ada dalam selimut, fi qulubil ummah, terpengaruh dalam hati umat. Jadi bukan semua keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib dianggap keluarga Nabi. Lebih-lebih terjadi alul Abbas ketika Khalifah Abbasiyah. Ketika Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Abbasiyah itu dipimpin oleh keturunan Abbas. Keturunan Abbas itu keturunan Bani Hashim memang benar, tapi mereka telah melakukan berbanyak hal yang sangat keji sekali terhadap keluarga Nabi. Banyak keluarga Nabi yang dibunuh ketika itu, dipenjara, diusir karena takut mereka keluarga Nabi, orang-orang yang ada dalam selimut itu keturunannya terpengaruh di hati masyarakat. Wa indallah tajtami'ul khusum, dan di sisi Allah nanti akan berkumpullah segala orang-orang yang berdebat, permusuhan nanti akan diselesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bermula hadis Salman, bermula hadis as-Salmanu minna alul bait. Bermula Salman dari kami itu alul bait. Ada juga satu hadis menyatakan Salman dari kami itu keluar ahlul bait, artinya Salman masuk ahlul bait Nabi, maudhu'un, itu hadis palsu.
Wakadzalika hadis, demikian pula hadis ana jaddu kulli taqin. Saya ini kakek setiap orang yang bertakwa. Au alu Muhammad kullu taqiyin, atau bermula keluarga Muhammad itu kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa, maudhu'un aidan. Mau palsu pula menurut Syekh Hasan Saqaf ini. Jadi Salman adalah ahlul bait. Jadi ahlul bait Nabi kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa masuk dalam kategori keluarga Nabi. Ini hadis maudhu'. Qala Sakhawi fil maqasidil hasanah wa asaniduha dha'ifatun. Kalau menurut Imam Sakhawi hadis itu bukan maudhu', tapi wa asaniduha, sanad-sanadnya dha'ifah. Wa aku kata bal huwa maudhu'an, bahkan maudhu'. Maudhu', kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa semua orang yang bertakwa itu punya hak sebagai keluarga Nabi. Kan nggak mungkin semua orang yang bertakwa diharamkan menerima sedekah. Nah, itu menunjukkan bahwa tidaklah semua orang bertakwa itu keluarga Nabi. Wa yakhruju minhum kullu man la yastaqim ala huda sayyidina. Dan keluar dari mereka keluarga Nabi kullu man lam yastaqim, oleh setiap orang yang tidak istiqomah di atas petunjuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li umumi qoulihi ta'ala, karena umum firman-Nya Allah. Jadi tadi keluarga Nabi semuanya keturunan orang yang ada dalam selimut tadi. Tapi keluar dari mereka setiap orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang sesudahnya yang tidak mengikuti petunjuk Nabi tetap dikeluarkan dari Ahlul Bait. Itu berdasarkan firman Allah, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu, ketika menguji akan Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa atammahunna, maka menyempurnakan yanya Ibrahim akannya kalimat. Qala, berkata yanya Allah, inni ja'iluka linnas, aku akan menjadikan engkau bagi manusia sebagai imam. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dari keturunanku jadikan imam juga ya Allah, jadikan pemimpin. Qala, Allah berkata, la yanalu ahdud dzalimin, tidak mencapailah oleh janjiku akan orang yang zalim tidak masuk dalam kategori janjiku. Nah, jadi begitu juga dalam keturunan Nabi nanti. Ya, misalkan ada yang zalim, berarti tidak masuk dalam kategori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu, tinggal sedikit lagi tentang sahabat. Panjang-panjang ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.